Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Rizky akan menceritakan kisah tentang air mata Rasulullah. Halimah Sa'adiyah. Ketika Halimah dan Haris kembali ke rombongan, mereka melihat semua kawan mereka telah mendapatkan bayi untuk dibawa pulang dan disusui. Melihat itu, Halimah berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku tak ingin mereka melihatku pulang tanpa membawa bayi. Demi Allah, aku akan pergi kepada anak yatim itu dan mengambilnya. Tidak salah kalau engkau mau melakukannya. Semoga Allah memberi kita keberkahan melalui anak yatim tersebut." Akhirnya, Halimah dan suaminya kembali menemui Aminah dan membawa Muhammad ke dusun mereka. Aminah melepas bayinya itu dengan perasaan lega bercampur sedih. Lega karena akhirnya ada yang mengasuh Muhammad, sedih karena harus berpisah dengannya selama 2 tahun ke depan. "Pergilah nak, ibu menunggumu di sini," bisik Aminah dengan pipi yang hangat dialiri air mata. Tatkala menggendong Muhammad, Halimah keheranan. "Aku tidak merasa repot membawanya, seakan-akan tidak bertambah beban." Kemudian Halimah pun menyusui Muhammad. "Lihat, bayi ini menyusu dengan lahap," kata Halimah kepada suaminya. Setelah menyusui Muhammad, Halimah menyusui bayinya sendiri. Bayi itu juga menyusu dengan lahap. Setelah itu, Muhammad dan bayi Halimah tertidur dengan lelap. "Anak kita tidur dengan lelap," bisik Halimah kepada suaminya. "Padahal sebelumnya kita hampir tidak bisa tidur karena ia rewel terus sepanjang malam." Malam itu, keduanya bertambah heran karena unta tua mereka ternyata kini menghasilkan susu. "Engkau tahu Halimah, sebelum ini unta tua kita tidak menghasilkan susu setetes pun," gumam Haris. Suami istri itu pun meminum air susu unta sampai kenyang. "Malam ini benar-benar malam yang indah," kata Halimah kepada Haris. "Bayi kita tertidur lelap dan kita pun bisa beristirahat dengan perut kenyang. Demi Allah, tahukah engkau Halimah, engkau telah mengambil anak yang penuh berkah. Demi Allah, aku pun berharap demikian." Lingkungan di Bani Sa'ad benar-benar sangat murni. Kelak Rasulullah pun dapat berkata dengan bangga, "Aku adalah keturunan Arab yang paling tulen, sebab aku anak suku Quraisy yang menyusui di Bani Sa'ad bin Bakar." Keberkahannya dibawa Muhammad kecil tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika dalam perjalanan kembali ke dusun Bani Sa'ad, terjadi hal yang mengherankan. "Suamiku, tidakkah engkau melihat hal yang aneh pada keledai tungganganku?" tanya Halimah. "Saat kita pergi, keledai ini berjalan pelan sekali," Haris menanggapi. "Tetapi kini ia dapat berjalan cepat seolah tak kenal lelah, padahal beban yang dibawa cukup berat." Keledai itu berjalan cukup cepat sehingga bisa menyusul dan melewati rombongan wanita Bani Sa'ad lainnya yang telah berjalan lebih dulu. "Halimah, putri Abu Du'aibi," panggil para wanita itu keheranan. "Tunggulah kami, bukankah ini keledai yang engkau tunggangi saat kita pergi?" "Demi Allah, begitulah," balas Halimah. "Ini memang keledaiku yang dulu. Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa." Ketika tiba di rumah, Halimah dan Haris bertambah terkejut. "Sepetak tanah kita," bisik Halimah tak percaya. "Sepetak tanah kita ini jadi begitu hijau dan subur, padahal saat kita berangkat tak ada sepetak tanah pun yang lebih gersang dari ini. Domba-domba juga," seru Haris. "Domba-domba kita jadi gemuk dan susunya penuh. Kini kita dapat memerah dan meminum susu mereka setiap hari." Begitulah keberkahan yang mereka terima selama mengasuh Muhammad. Namun 2 tahun pun berlalu. Kini tiba saatnya mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Muhammad kembali ke dusun Halimah dan suaminya mengembalikan Muhammad kepada Aminah. Alangkah bahagianya Aminah bertemu lagi dengan putra tunggalnya itu. "Lihat, kini engkau tumbuh menjadi anak yang tegap dan sehat," ujar Aminah. Aminah memandang Halimah dan suaminya dengan mata berbinar-binar penuh rasa terima kasih. "Kalian telah merawat Muhammad dengan baik. Bagaimana aku harus berterima kasih?
Halimah dan suaminya berpandangan dengan gelisah. Sebenarnya mereka merasa berat berpisah dengan Muhammad. Mereka amat menyayangi anak itu. Selain itu, sejak Muhammad datang, kehidupan mereka dipenuhi dengan keberkahan. Kami cuma berharap andaikan saja engkau sudi membiarkan anak ini tetap bersama kami hingga menjadi besar. Sebab aku khawatir ia terserang penyakit menular yang kudengar kini sedang mewabah di Mekah. Pinta Halimah. Halimah menyadari bahwa yang mereka pinta dan katakan ada benarnya, tetapi hatinya bimbang karena hampir tak sanggup berpisah lagi dengan putranya. Ketika Abdul Muthalib datang, bangga sekali ia melihat pertumbuhan cucunya yang begitu bagus di daerah pedalaman. Maka ia berkata, "Aku ingin Muhammad kembali ke dusun Bani Sa'ad sampai ia berusia 5 tahun." Kata Abdul Muthalib agar ia di situ belajar berkata-kata dan telinganya terbiasa mendengarkan bahasa Arab yang murni dengan fasih pula. Aminah pun mengerti bahwa ia harus kembali melepas Muhammad demi masa depan putranya sendiri. "Beri aku waktu beberapa hari bersama putraku. Setelah itu bolehlah kalian membawanya kembali," kata Aminah. Akhirnya Muhammad pun dibawa kembali ke dusun Bani Sa'ad. Namun di sana ia mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengguncangkan. Pembelahan dada peristiwa itu terjadi tidak lama setelah keluarga Halimah kembali ke pedalaman. Saat itu umur Muhammad belum lagi genap 3 tahun. Hari itu Muhammad kecil ikut mengembala kambing bersama saudara-saudaranya. Tiba-tiba setelah seorang putra Halimah datang berlari-lari sambil menangis. "Ada apa?" tanya Halimah dan suaminya panik. "Saudaraku yang dari Quraisy itu, dia diambil oleh seorang laki-laki berbaju putih. Dia dibaringkan, perutnya dibelah sambil dibalik-balikan." Halimah dan Haris segera berlari mencari Muhammad. Mereka menemukan anak itu sedang sendiri. Wajah Muhammad pucat pasi. Halimah dan suaminya memperhatikan wajah Muhammad baik-baik. "Apa yang terjadi padamu, Nak?" tanya mereka. "Aku didatangi oleh seorang laki-laki berpakaian putih. Aku dibaringkan, lalu perutku dibedah. Mereka mencari sesuatu di dalamnya. Aku tak tahu apa yang mereka cari." Tanpa bertanya lagi, Halimah pun segera membawa Muhammad pulang. Hatinya dipenuhi kecemasan. "Aku takut Muhammad didatangi dan digoda oleh jin," kata Halimah kepada suaminya. "Lebih baik kita membawanya kembali ke Mekah," jawab Haris percakapan dengan Aminah. Karena kejadian itu, Halimah kembali ke Mekah dan menyerahkan Muhammad kepada ibunya. Aminah menerima kedatangan mereka dengan rasa heran. "Mengapa engkau mengantarkannya kepadaku, wahai ibu susuan? Padahal sebelumnya engkau meminta ia tinggal denganmu." "Ya," jawab Halimah, "Allah telah membesarkan Muhammad. Aku sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugasku. Aku merasa takut karena ada banyak kejadian terjadi padanya. Jadi, ia aku kembalikan kepadamu seperti yang engkau inginkan." "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Aminah. "Berkatalah dengan benar kepadaku." Halimah pun terdiam sejenak lalu bercerita dengan rasa berat. "Ada 2 orang berbaju putih membawanya ke puncak bukit. Mereka membelah dan mengeluarkan sesuatu dari dalam dadanya." Setelah berkata demikian, Halimah pun mengangkat wajahnya memandang Aminah. Tetapi ia terkejut melihat wajah Aminah demikian tenang. "Apakah engkau takut setanlah yang mengganggunya?" tanya Aminah. Halimah pun mengangguk. "Itulah sebenarnya yang membuatku khawatir sehingga cepat-cepat mengembalikan padamu." Aminah menarik nafas. "Demi Allah," katanya, "setan tidak akan mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam jiwa Muhammad. Sesungguhnya anakku akan menjadi orang besar di kemudian hari. Ketika aku mengandungnya, aku melihat sinar keluar dari perutku. Dengan sinar tersebut, aku bisa melihat istana-istana Busra di Syam menjadi terang benderang. Demi Allah, aku belum pernah melihat orang mengandungnya lebih ringan dan lebih mudah seperti yang kurasakan. Ketika aku melahirkan, ia meletakkan tangannya di tanah dan kepalanya menghadap ke langit." Halimah mendengar semua itu dengan takjub. Aminah menyentuh tangan Halimah dan berkata lembut, "Biarkan ia bersamamu dan pulanglah dengan tenang." Muhammad kecil pun kembali dibawa pulang.
Namun lagi-lagi terjadi sebuah peristiwa yang akhirnya membuat Halimah benar-benar khawatir dan mengembalikannya kepada ibunya. Orang-orang Habasyah, "Kak, tunggu!" seru Muhammad sambil berlari menuruni bukit. Saat itu usia Muhammad sudah 5 tahun. Ia sedang berlari mengejar saudara-saudaranya, yaitu anak-anak Halimah. Mereka sedang mengembala kambing. "Ayo Muhammad, kejar kami kalau bisa!" ujar Syaimah, anak perempuan sulung Halimah sambil tertawa. Anak-anak itu terus bermain. Diam-diam ada beberapa orang Nasrani dari Habasyah sedang memperhatikan mereka. "Lihat kak, itu ibu datang," seru Muhammad. Anak-anak pun menoleh. Mereka memekik senang melihat Halimah datang menjemput. Namun wajah Halimah tampak khawatir. Ia mencurigai beberapa bayangan yang sedang mengintai sambil berbisik-bisik di kejauhan. Hatinya makin berdebar ketika orang-orang Habasyah itu datang mendekat. Tanpa memperdulikan dirinya, mereka langsung mendekati Muhammad. "Paman mau apa?" tanya Muhammad. "Berbaliklah nak, kami ingin melihat punggungmu," perintah salah seorang dari mereka. Muhammad pun membalikkan badan. Lalu orang-orang Habasyah itu saling pandang dengan wajah terkejut. Tanpa berkata-kata apa-apa lagi, mereka berbalik ke tempat semula dan kembali berunding berbisik-bisik. "Kalian bermain lagi, ibu akan mencari tahu apa yang mereka bicarakan," kata Halimah kepada Muhammad dan saudara-saudaranya. Diam-diam Halimah mendekati tempat orang-orang itu dan terkejut mendengar apa yang mereka katakan. "Kita harus merampas anak ini dan membawanya kepada raja di negeri kita. Kita telah mengetahui seluk-beluk tentang dia. Ada tanda di punggungnya yang meramalkan anak ini kelak akan menjadi orang besar." Diam-diam Halimah pun menjauh. "Aku harus melarikan Muhammad dari mereka sekarang juga." Tanda-tanda Rasul terakhir pada Injil orang-orang Nasrani Habasyah itu tahu bahwa seorang Rasul terakhir akan dibangkitkan dan mereka diperintahkan mengikutinya seperti yang tertera pada Injil di bagian kitab Ulangan 18, 15-22. Bahwa seorang nabi di antara kamu dari antara segala saudaramu, dan ada yang seperti aku ini, yaitu akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu bagi kamu, maka dia haruslah kamu dengar. Muhammad menghilang. Halimah pun cepat-cepat mengajak Muhammad pergi. Namun dari kejauhan, orang-orang Habasyah itu terlihat bergegas mengikuti mereka. Untunglah Halimah mengenal daerah itu dengan baik, sehingga mereka bisa melepaskan diri dari kejaran orang-orang Habasyah, walaupun dengan susah payah. Tidak lama kemudian, Halimah berkemas menyiapkan Muhammad untuk segera kembali ke Mekah. Sedih sekali, Muhammad harus berpisah dengan saudara-saudaranya, Syaimah, Unaisah, dan Abdullah. "Muhammad, jangan lupakan kami ya," pinta Syaimah dengan mata berkaca-kaca. Muhammad pun mengangguk sambil memeluk mereka satu persatu. Kemudian berangkatlah Muhammad meninggalkan dusun Bani Sa'ad dengan semua kenangan indah yang tidak akan pernah hilang dari benaknya seumur hidupnya. Halimah pun mengelus kepala Muhammad penuh sayang. "Bergembiralah Muhammad, engkau akan berjumpa dengan ibu dan kakekmu." Mekah pada malam hari sangat ramai. Ketika mereka tiba, saat melalui kerumunan orang itulah Muhammad terpisah dan hilang. Halimah pun kebingungan. Ia takut orang-orang Habasyah itu diam-diam masih mengikuti mereka dan mengambil kesempatan ini untuk menculik Muhammad. Sambil menangis, Halimah mendatangi Abdul Muthalib. "Sungguh, pada malam ini aku datang dengan Muhammad. Namun ketika aku melewati Mekah atas, ia menghilang dariku. Demi Allah, aku tidak tahu di mana kini ia berada." Setelah memerintahkan orang untuk mencari, Abdul Muthalib berdiri di samping Ka'bah, lalu berdoa kepada Allah agar dia mengembalikan Muhammad kepadanya. Tidak lama kemudian, datanglah seorang bernama Warakah bin Naufal dan seorang temannya dari Quraisy. Keduanya menyerahkan Muhammad kepada Abdul Muthalib. "Ini anakmu, kami menemukannya di Mekah atas." Alangkah lega dan gembiranya Abdul Muthalib. "Cucuku," katanya sambil mendekap Muhammad. Abdul Muthalib memperhatikan cucunya dengan wajah berseri-seri. "Apakah kamu mau kakek ajak menunggang unta yang hebat?"
Mau, tapi mana untanya, kek? Sambil tertawa, orang tua itu mengangkat Muhammad dan mendudukannya di atas bahu. Kau kini telah menduduki untanya, nak. Wah, unta hebatnya kau sudah tua ya, kek? Biar tua, tapi ini unta yang hebat, cucuku. Lihat, unta ini mampu mengajakmu bertawaf mengelilingi Ka'bah loh. Abdul Muthalib membawa Muhammad bertawaf di Ka'bah. Setelah itu, ia meminta perlindungan Tuhan untuk cucunya itu dan mendoakannya. Mari kita menemui ibumu sekarang, ajak Abdul Muthalib. Alangkah senangnya anak dan ibu itu ketika mereka saling bertemu. Walaupun demikian, tersisip kesedihan di hati Muhammad ketika ia melepas Halimah As-Sa'diyah, ibu susu yang selama ini telah merawatnya dengan limpahan kasih yang demikian besar. Selamat tinggal Muhammad, jadilah orang besar seperti yang pernah dikatakan ibumu, kata Halimah sambil beranjak pergi. Sampai dewasa, Muhammad tidak pernah memutuskan tali silaturahmi dengan ibu susuannya itu. Mulai dari kehidupannya di Bani Sa'ad sampai masa kecilnya di Mekah, hidup Nabi Muhammad dilalui sebagai seorang pengembala. Waraqah bin Naufal adalah paman Khadijah, kelak menjadi istri Muhammad. Waraqah bin Naufal tidak menyukai berhala. Ia tetap mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, menjadi hamba Allah yang setia. Ia pun tidak meminum minuman keras dan tidak berjudi. Ia bermurah hati terhadap orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongannya. Di bawah asuhan kakek sejak itu, Abdul Muthalib bertindak sebagai pengasuh cucunya. Ia mengasuh Muhammad dengan sungguh-sungguh dan mencurahkan segala kasih sayangnya. Abdul Muthalib adalah pemimpin seluruh Quraisy dan seluruh Mekah. Untuk dia, diletakkan hamparan khusus tempatnya duduk di bawah naungan Ka'bah. Anak-anak beliau, paman-paman Muhammad, tidak ada yang berani duduk di tempat itu. Mereka duduk di sekeliling hamparan itu sebagai pengorbanan kepada ayah mereka. Suatu saat, Muhammad kecil yang montok itu duduk di atas hamparan tersebut. Serentak, paman-paman beliau langsung memegang dan menahan Muhammad agar tidak duduk di atas hamparan. Namun, ketika Abdul Muthalib datang dan melihat kejadian tersebut, ia pun berkata, "Biarkan anakku itu," katanya. "Demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung." Kemudian Abdul Muthalib duduk di atas hamparan tersebut sambil memangku Muhammad. Dielus-elusnya punggung Muhammad penuh sayang. Abdul Muthalib bergembira dengan apa yang dilakukan cucunya itu. Lebih-lebih lagi kecintaan kakek kepada cucunya itu timbul ketika Aminah kemudian berniat membawa Muhammad ke Yasrib untuk memperkenalkan kepada saudara-saudara ibunya dari keluarga Najjar. Perjalanan ini juga bertujuan menengok makam Abdullah, ayah Muhammad. Sudah lama Aminah memendam keinginan untuk menengok makam suami tercintanya itu. Kini ia akan berangkat dengan ditemani putranya seorang. Dalam perjalanan itu, Aminah membawa Ummu Aiman, budak perempuan peninggalan Abdullah. Sesampainya di Yasrib, mereka disambut oleh saudara-saudara Aminah. Kepada Muhammad diperlihatkan rumah tempat ayahnya meninggal dulu, serta tempat ia dikuburkan. Itu adalah saat pertama Muhammad benar-benar merasa dirinya sebagai anak yatim. Apalagi ia mendengar ibunya bercerita panjang lebar tentang sang ayah tercinta yang telah beberapa waktu tinggal bersama-sama, kemudian meninggal dunia. Di kemudian hari setelah hijrah, pernah juga Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabat-sahabatnya tentang kisah perjalanan masa kecil beliau ke Yasrib yang saat itu telah berubah nama menjadi Madinah. Beliau amat terkenang dengan perjalanan bersama ibunya itu. Kisah perjalanan penuh cinta pada Madinah, kisah penuh duka pada orang yang ditinggalkan keluarganya. Sesudah cukup sebulan tinggal di Madinah, mereka pun bersiap pulang. Mereka berjalan dengan menggunakan 2 ekor unta yang mereka bawa dari Mekah. Akan tetapi di tengah perjalanan, di sebuah tempat bernama Abwa, Aminah menderita sakit hingga kemudian meninggal di tempat itu. Ibu,
panggil Muhammad kepada ibunya yang sudah wafat. Dalam pelukan Ummu Aiman, dengan air mata meleleh, Muhammad menyaksikan tubuh ibunya dikubur di tempat itu. Pada usia 6 tahun, Muhammad SAW telah menjadi seorang anak yatim piatu. Muhammad dibawa pulang oleh Ummu Aiman. Ia pulang sambil menangis, hatinya pilu karena kini sebatang kara. Muhammad makin merasa kehilangan. Ia pun menjalani takdir sebagai anak yatim piatu. Terasa olehnya hidup yang semakin sunyi dan semakin sedih. Baru beberapa hari yang lalu, ia mendengar dari ibunya cerita keluhan duka kehilangan ayahnya semasa ia dalam kandungan. Kini, ia melihat sendiri di hadapannya, ibunya pergi untuk tidak kembali lagi, sebagaimana ayahnya dulu. Muhammad yang masih kecil itu kini memikul beban hidup yang berat sebagai seorang anak yatim piatu. Ketika tiba di Mekah, Abdul Muthalib menyambut kedatangan cucunya itu dengan rasa iba yang mendalam. Kecintaan Abdul Muthalib pun semakin bertambah kepada Muhammad. Rasa duka Muhammad mungkin agak ringan apabila kakeknya, Abdul Muthalib, dapat hidup lebih lama lagi. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan lain. Pada usia 80 tahun, sang kakek pun meninggal dunia. Saat itu, Muhammad berusia 8 tahun. Ia pun mengiringi jenazah kakeknya ke kubur sambil berlinang air mata. Kenangan sedih sebagai anak yatim piatu membekas begitu dalam pada diri Rasulullah, sehingga di dalam Al-Quran pun disebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Rasulullah SAW akan nikmat yang dianugerahkan kepadanya di tengah kesedihan itu. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Quran Surat Ad-Duha ayat 6. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Quran Surat Ad-Duha ayat 7. Keluarga Umayyah, kematian Abdul Muthalib merupakan pukulan yang berat bagi keluarga Hashim. Tidak ada anak-anak Abdul Muthalib yang memiliki keteguhan hati, kewibawaan, pandangan tajam, terhormat, dan berpengaruh di kalangan Arab seperti dirinya. Kemudian keluarga Umayyah tampil ke depan, mengambil tampuk pimpinan yang memang sejak dulu mereka idam-idamkan, tanpa menghiraukan ancaman yang datang dari keluarga Hashim. Sebelum wafat, Abdul Muthalib menunjuk salah seorang anaknya untuk mengasuh Muhammad. Ia tidak menunjuk Abbas yang kaya, namun agak kikir. Ia juga tidak menunjuk Haris, putranya yang tertua, karena Haris adalah orang yang tidak mampu. Abdul Muthalib menunjuk Abu Thalib untuk mengasuh Muhammad. Karena sekalipun miskin, Abu Thalib memiliki perasaan yang halus dan paling terhormat di kalangan Quraisy. Abu Thalib juga amat menyayangi keponakannya itu. Budi pekerti Muhammad yang luhur, cerdas, suka berbakti dan baik hati sangat menyenangkan Abu Thalib. Ia bahkan lebih mendahulukan kepentingan Muhammad daripada anak-anaknya sendiri. Begitupun sebaliknya, Muhammad amat mencintai pamannya. Ia tahu pamannya memiliki banyak anak kecil dan hidup dalam kemiskinan. Namun demikian, pamannya tidak pernah berhutang kepada orang lain. Abu Thalib lebih suka bekerja keras, memeras keringat untuk menafkahi keluarganya. Karena itulah, tanpa ragu, Muhammad ikut bekerja seperti anak-anak Abu Thalib yang lain. Ia ikut membantu pekerjaan keluarga Abu Thalib, mengembalakan kambing dan mencari rumput. Abu Thalib merasa bahwa Muhammad kelak akan menjadi orang yang bersih hatinya dan dijauhkan dari dosa. Ia yakin jika mengajak Muhammad berdoa, Tuhan akan mengabulkan permohonannya. Seperti yang dilakukan ketika orang-orang Quraisy berseru, "Wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah berdoa meminta hujan." Maka Abu Thalib keluar bersama Muhammad. Ia menempelkan punggung Muhammad ke dinding Ka'bah dan berdoa. Kemudian mendung pun datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga tanah di lembah-lembah dan di ladang menjadi gembur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya.
Itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa saksikan video-video yang lainnya hanya di channel Rizky Nur Hidayah. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.